Baik, ya, konsep pertama yang kelompok kita usung meliputi yang pertama itu ada pengukuran data sensor suhu LM35, yang kedua itu ada komunikasi serial Arduino PC, yang ketiga adalah HMI berbasis Visual Studio, yang keempat adalah pencatatan dan analisa data yang dapat disimpan di Excel, yang kelima adalah visualisasi interaktif berupa tabel dan grafik. Oke, yang kedua adalah tujuan. Yang pertama adalah menghubungkan Arduino dengan aplikasi komputer melalui komunikasi serial. Yang kedua adalah memonitor dan menampilkan data suhu, bit data, dan tegangan secara real time. Yang ketiga adalah memudahkan pengguna dalam melakukan kontrol dan manajemen data. Yang keempat adalah merekam data secara berkala dan menyimpannya dalam bentuk tabel. Yang kelima adalah memberikan analisis otomatis suhu berupa data maksimum, minimum, dan status ready state yang menunjukkan apakah sistem telah mencapai kestabilan suhu. Yang keenam adalah menyajikan visualisasi data dalam bentuk grafik. Oke, yang ketiga adalah hasil sistem. Jadi yang pertama adalah terwujudnya aplikasi HMI yang responsif dan interaktif. Yang kedua adalah data suhu dari sensor LM35 beserta bit data dan tegangan berhasil diterima dan ditampilkan secara langsung pada aplikasi. Yang ketiga adalah tersedia tabel data grid view yang menyimpan data lengkap. Yang keempat adalah sistem mampu menghitung secara otomatis nilai suhu maksimum dan minimum. Yang kelima adalah data yang terekam dapat diekspor ke file Excel. Yang terakhir adalah tampilan grafik suhu memberikan visualisasi tren yang mudah dimengerti. Baik, kemudian ada interkoneksi hardware dan software. Yang pertama ada LM35 dan kemudian di datanya di PC atau di laptop. Kemudian dimasukkan ke Arduino dan divisualisasikan di Visual Studio. Kemudian penjelasan tentang hardware. Yang pertama ada sensor LM35. Sudah jelas ini nih sensor suhu analog yang mengukur temperatur lingkungan. Itu tuh ada 3 pin. Yang pertama ada ground, ada VCC dan VI. Kemudian ada Arduino Uno. Ini nih microcontroller yang menerima sinyal analog dari LM35 yang mengubahnya menjadi data digital. Kemudian ada koneksi USB serial. Kabel ini nih buat komunikasi data serial antara Arduino dan PC. Kemudian ada PC atau laptop ini nih sebagai penghubung dan koneksi dengan Arduino IDE dan Visual Studio. Kemudian yang terakhir ada software. Sudah jelas di sini ada Arduino IDE. Ini nih digunakan untuk membuat program pada microcontroller Arduino dan fungsinya untuk mengambil data sensor. Kemudian ada aplikasi AMI berbasis Visual Studio. Ini nih aplikasi Windows yang memiliki program berbasis Windows Phone. Kemudian aplikasi ini nih berjalan di sistem operasi Windows dan dapat memiliki antarmuka grafis seperti tombol form, grafik, tabel, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja pada langkah pembuatan. Oke, di sini untuk interkoneksinya, di sini ada sensor suhu LM35, kemudian ada Arduino Uno. Nah, untuk koneksinya yaitu di bagian tengah dari pin LM35 itu kita hubungkan ke Vout atau pin analog A0 di Arduino. Kemudian di bagian sebelah kanan sini itu adalah untuk ground. Kita sambungkan ke ground. Dan yang untuk di sebelah sini itu, di ujung sini itu adalah untuk VCC atau sumber. Dan kita kemudian sambungkan dengan PC atau laptop. Oke, setelah kita masuk pada Visual Studio, hal yang pertama kita lakukan adalah create new project. Di sini kita men-search Windows dan pilih Windows Form App.NET Framework dan kita next. Kita beri nama kelompok 612. Kita create dan akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, di sini ada form 1. Form 1 itu sebagai area kerja utama pada tampilan interface atau UI yang ingin kita buat. Nah, di dalam form 1 perlu kita tambahkan fitur-fitur yang bisa kita tambahkan melalui toolbox. Nah, di sini yang pertama kita ingin membuat group box. Group box ini berfungsi sebagai pengelompokan dari fitur-fitur yang ingin kita tampilkan agar lebih sistematis. Kita bisa ganti namanya menjadi connection misalnya. Oke. Setelah itu di connection ingin kita tambahkan button. Button ini bisa kita ganti namanya menjadi scan port. Dan di bagian design name-nya kita ganti juga menjadi button scan port. Nah, di bagian design name ini nantinya akan berpengaruh terhadap codingan yang ada di Visual Studio atau interface yang kita buat. Kemudian kita tambahkan juga yang namanya combo box. Nah, combo box ini berfungsi sebagai semacam drop-down. Jadi ketika scan port ini ditekan, maka nanti akan muncul list-list nama yang tersedia. Kita menggantinya menjadi combo box scan port. Kemudian kita menambahkan labeling atau penamaan. Klik label.
Sini misalnya kita ganti namanya menjadi baud rate. Nah, muncul seperti ini. Ini untuk combo box-nya kita ganti menjadi combo box baud rate. Jadi biar bisa dipilih. Oke. Setelah itu kita ingin menampilkan yang namanya tabel. Nah, caranya kita buat group box dulu. Terus kita atur, kita sesuaikan, ganti namanya menjadi data grid view. Oke. Nah, di dalam group box data grid view ini kita tambahkan tabel yang namanya juga data grid view. Nah, di sini kita bisa edit kolomnya, kolom apa saja yang ingin ditambahkan. Misalkan ini ada nomor, kemudian ada time, kemudian ada temperatur, kemudian ada bit data, kemudian yang terakhir ada tegangan. Kita add, kita oke. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu, agar lebih menarik tampilannya, kita menambahkan yang namanya chart. Kita group box dulu, biar lebih rapi. Kemudian, kita ganti menjadi chart. Dan kita tambahkan chart. Nah, kan seperti ini. Nah, ini bisa kita edit untuk chartnya. Misalkan, untuk chart namanya kita ganti menjadi chart temperatur. Nah, ini bisa kita edit bagian seriesnya. Nah, di sini ada series 1, kita ganti misalnya temperatur. Dan di bagian chart type-nya kita ganti menjadi spline. Kita add lagi yang kedua, yaitu bit data. Kita ganti menjadi spline. Kemudian yang terakhir, ketiga, itu adalah tegangan. Kita ganti juga jadi spline. Tinggal kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian setelah ada group box, kemudian button dan seterusnya, kita juga perlu mengkoneksikannya dengan port Arduino, yaitu kita tinggal serial port. Nah, serial port ini nantinya akan berkoneksi dengan port yang tersedia atau yang terhubung dengan Arduino IDE. Ini kita biarkan aja. Kemudian juga kita tambahkan yang namanya timer. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi timer serial yang berfungsi sebagai interval atau waktu pengambilan datanya. Kemudian juga ada timer data log record yang berfungsi sebagai waktu atau interval perekaman data. Mungkin fitur-fitur yang ingin saya tampilkan, kelompok saya tampilkan segini, bisa dilanjut nanti pada tampilan yang sudah dirapikan atau sudah dimodifikasi. Selanjutnya adalah masuk ke protokol codingan, di mana import ini adalah sebuah labelnya yang akan digunakan pada form 1 ataupun data yang akan kita gunakan. Selanjutnya masuk ke platform 1 yang dimana ini isinya berisi tentang definisi yang akan kita gunakan pada kerja form 1 tersebut. Selanjutnya adalah private switch form 1 yang dimana terdapat button disconnect, button connect, dan start ikut dan lain-lain. Chart ini merupakan sebuah diagram ataupun sebuah grafik yang akan kita tampilkan pada form 1. Selanjutnya adalah button scan port, di mana jika kita gunakan button seperti ini akan menghubungkan port mana yang akan kita ambil ataupun kita pilih dari serial Arduino tersebut. Selanjutnya masuk ke button connect. Button connect sebenarnya untuk kita mengkoneksikan antara Arduino dan Arduino masuk ke USB Studio Cloud. Selanjutnya button disconnect, di mana
ini untuk diskoneksi dari Arduino ke VS Studio kita. Selanjutnya adalah baterai static coding. Terlebih ini sebenarnya untuk sebenarnya untuk notifikasi ataupun notif jika kita mulai record. Setelah itu masuk ke baterai static coding yang dimana pada saat ini adalah mengambil data dari baterai start tadi, yang dimana pada saat ini masuk ke dalam voting list. Jadi kita masuk ke data yang lanjut ke start itu masuk ke tabel yang akan kita masuk tabel yang akan untuk stop data masuk ke dalam tabel. Selanjutnya masuk ke bagian clear. Bagian ini untuk membersihkan semua tabel, semua grafik yang kita ambil. Selanjutnya masuk ke button save license, yang dimana button save license untuk untuk ekspor dari data yang kita ambil masuk ke Excel ataupun spreadsheet yang akan kita gunakan. Selanjutnya masuk ke objek, yang dimana tuh digunakan untuk melepaskan objek COM dari memori agar tidak terjadi memori atau bosan memori. Selanjutnya masuk ke data record, yang dimana teman-teman ini digunakan untuk merekam atau menonton data secara berkala. Data yang diambil itu banyak, maksudnya dalam contoh ada data log, tegangan data log, dan lain. Dan juga ada maksimum temperatur code, minimum temperatur code, dan juga nilai study times. Selanjutnya adalah timer serial tick, di mana untuk membaca data sensor menggunakan nilai serial. Jadi kita mengambil data dari sensor juga memecah data jadi baris. Di sini aku menjelasin tentang kode Arduino. Yang pertama adalah kode starting dari ke pin 0, itu di mana Arduino pin ini masuk ke pin 0. Setelah itu masuk ke setup, serial begin 9600, yang dimana itu adalah nilai portrait dari Arduino. Setelah itu masuk ke flight log, di mana integer analog value analog rate ini membaca L35 pin ini dari suhu dan juga tegangan. Setelah itu masuk serial pin. Serial pin ini digunakan untuk membaca dari temperatur, data, tegangan, dan setelah itu ada delay 1500, yang dimana itu adalah timer 1,5 detik. Oke, selanjutnya lanjut pada analisis dan pembahasan serta pengujian dari tampilan HMI yang kelompok kami buat. Oke, di sini kita akan mengecek apakah data sudah masuk atau belum melalui pengecekan di serial monitor terlebih dahulu. Kita compile dan cek serial monitor. Nah, di sini data sudah masuk. Sekarang kita lanjut kepada tampilan di Visual Studio. Oke, di tampilan Visual Studio kita langsung start aja. Tampilannya akan menjadi seperti ini, dan kita coba untuk melakukan koneksi melalui scan port dan memilih COM7 sesuai dengan COM kita. Kemudian baterainya 9600 Arduino dan kita koneksikan. Nah, di bagian incoming data itu akan muncul nilai-nilai seperti temperatur, bit data, dan tegangan sesuai yang ada di IDE tadi, dan juga statusnya sudah connected. Kemudian kita coba di bagian kontrol untuk melakukan perekaman untuk menampilkan data di bagian tabel dan juga di grafik. Kita start recording. Nah, dan di sini akan muncul time, temperatur, bit data, dan juga tegangan. Dan juga di grafiknya juga akan muncul. Nah, di bagian merah yang paling atas ini adalah untuk bit data, kemudian yang kuning ini adalah temperatur data, dan yang di paling bawah sini 0, sekian itu adalah tegangan. Nah, di sini juga kami menampilkan analisa temperatur berupa data temperatur, maksimum temperatur, kemudian ada minimum temperatur, dan juga kondisi steady state. Kita kemudian coba untuk menyimpannya di Excel. Nah, di sini juga sudah sukses untuk menyimpan di Excel, dan secara otomatis akan berpindah ke Excel, dan tampilannya juga sesuai dengan tabel. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk clear data. Nah, clear data nantinya tabel dan juga grafik akan clear atau menghilang. Oke, selanjutnya untuk mengubahnya menjadi file Excel, kita tinggal mengklik build, kemudian publish. Kemudian kita misalkan browse, misalkan kita letakkan di Visual Studio, dan kita finish. Tunggu sebentar. Nah, nantinya langsung akan muncul di bagian Visual Studio untuk file setupnya, file Excel-nya.